orang-orang yang udah makan di sini itu banyak banget. Mas Gibran itu langganannya kami juga 100% halal, Mas. Nah ini nih guys, katanya Pak Jokowi sama Pak Gibran aja kalau ngebakso di sini. Namanya bakso dan mie ayam Ocean Laris. Kalau Pak Jokowi anaknya, Mas Gibran itu sering banget sama Mbak Selvi itu sering banget makan sini. Top tiernya kita bakso urat, uratnya kita grade A+. Sama satu lagi kalau mie yang best di tempat kami ada Singapore Fishball Noodle Chili Oil. Ini perpaduan pedes, gurih, manis. Sama sekali nggak heran kalau jadi langganannya para pejabat. Ini nih yang katanya bakso urat grade A+, tapi emang teksturnya beneran kriwil ya guys ya. Tuh, ini Mimin nobatin jadi bakso terngurat yang pernah Mimin cobain di Solo. Sambelin guys. Sama yang satu lagi kita ada yang terbaru double bakso keju lumer moncrot. Nah ini juga bestsellernya kami. Bukan sekedar nama ya guys, emang kenyataannya lumer dan moncrot. Terus bakso alusnya ini bouncy dan ngedaging banget. Terus bakso goreng ayam udangnya ini jangan sampai ke skip guys. Dari luar renyah dan dalamnya tuh kopong. Abis kena yang panas dan pedes, di sini tuh mereka juga jual aneka es-esan. Colorful banget ya. Yang Mimin pesen ini es buah segoro biru. Cuslah langsung merapat ke kedai bakso Ocean Laris, Jalan Imam Bonjol 63 Solo. Makan roti ini tuh selalu berantakan, banjir kemana-mana, tumpeh-tumpeh, rotinya. Pada tahu kan Mimin di mana? Drang Baker. Sekarang mereka tuh gila-gilaan guys ramenya. Dulu cabang mereka kan kecil, nah di cabang barunya di Panaitan ini tempatnya lebih luas guys. Tapi ya tetap aja setiap hari antri dan tempat duduknya selalu full kayak gini. Mimin jadi ikutan seneng karena Drang Baker dulu gak serame ini guys. Semua rotinya pakai Hokkaido ban dan bakernya sendiri sampai belajar ke Jepang loh demi bikin roti yang teksturnya selembut awan. Sesuai namanya ya, Nutella langsung bom mengucur deras. Pecinta Nutella pasti langsung suka. Belum lagi di atasnya ada taburan coklat, jadi makin double-double coklatnya. Sekarang mereka bikin abon gulung lebih gede dari tangan dong. Dan kalian bisa lihat guys, ini abonnya bener-bener melimpah. Rotinya moist, abonnya premium, di dalamnya juga creamy gurih gitu. Wah ternyata pas dibelah abonnya sebanyak ini guys. Ini juga menu baru Drang Baker guys, bolun ban tiramisu. Dan di tengahnya dikasih krim yang dingin gitu guys. Tekstur rotinya nyes, empuk, dan krim di tengahnya ya ampun enak banget. Yang seger-seger bisa pesen strawberry frappy. Pakai buah strawberry asli dong pastinya. Drang Baker soal bahan mah berkualitas semua. Latte-nya unik nih, dibikin brulee, ada karamelnya yang crusty dan creamy juga. Cocok banget dipaduin kopinya. Ke Bandung gak mampir Drang Baker, aduh rugi sih kalian. Berburu kuliner Jepang tendaan di Bandung, dan ini tuh rame banget guys. Dia tuh terkenal enak dan ulasan di Google-nya tuh tinggi banget. Ini nih namanya Shinimari. Lokasinya tuh di tengah kota deket kampus ITB. Dan saking ramenya bisa sampai waiting list. Bikinnya semua serba dadakan dan open kitchen. Jadi mereka pas masak harumnya semerbak banget ke jalan-jalan. Apalagi masaknya sampai apinya flaming gitu. Heboh banget guys. Kalau Mimin sih prefer ke warung tendaan Jepang Shinimari ya daripada Japanese food di resto. Karena harganya tuh cuma 20 ribuan, tapi udah dapet rasa yang bener-bener mewah, enak banget. Terus guys, porsinya itu loh jumbo banget. Gila, tampilannya bikin ngiler kan. Tuh, ini ebi furai dan ebi tempuranya guys, bener-bener gendut banget itu udangnya. Yang ini ada calamari dan karage. Bikinnya juga nggak asal-asalan guys, tepungnya tuh crispy dan karagenya ini ada wangi jahenya gitu. Nah, ini nih yang tadi dimasak pakai api tinggi, beef teriyaki. Beef slice mereka tuh pakai yang premium. Mimin juga suka bumbu teriyakinya yang smoky. Kalau yang ini beef yakiniku yang lebih gurih. Kalau Japanese food tendaan lainnya pakai nasi biasa, kalau di sini mari pakai nasi Jepang yang kecil-kecil dan bulat. Lanjut ke katsunya ya. Bestseller mereka tuh chicken katsu mentainya ini guys. Terus ada chicken nanban dan chicken katsu kare. Pantes rating Google reviewnya 4,9 dan yang review banyak. Ternyata emang enak banget Japanese food di sini mari. Kalau kalian ke Bandung, please samperin juga. Jangan ngaku arek skena Surabaya kalau belum mampir ke sini. Makanannya enak-enak loh, Re. Ini Mimin lagi nongki di BM Coffee Mart. Space-nya tuh bener-bener luas dan estetik banget. Bisa buat meeting, nobar, dan gathering. Mau dibikin birthday party, talk show, dan event music juga bisa loh. Fasilitasnya juga lengkap, muslim friendly. Tapi buat Mimin sih yang terpenting makanannya. Spaghetti carbonaranya ini yang terenak loh di Surabaya. Chicken leg barbecue-nya juga jangan sampai lewat. Dia tuh juicy di dalam dan crusty di luar. Aromanya smoky dan sausnya tuh medok banget. Rasa makanannya udah selevel resto ini mah. Padahal harga makanannya cuma mulai belasan ribu doang. Mimin yakin
mahasiswa Surabaya pasti bakal betah nongkrong di sini. Gak cuman makanan beratnya, aneka cemilannya juga wajib banget kalian cobain. Platingannya bagus banget, instastoryable. Menurut Mimin, nongki di BM Coffee udah paket lengkap ya. Ambience kece, menu makanan dan minuman lengkap, harganya pun juga arek kos-kosan banget. Cus lah, mahasiswa Surabaya dang OTW mer. Mimin tunggu kalian buat nongki-nongki cantik di BM Coffee. Oh my god, ini tuh burgernya tebel banget guys. Wow. Oh, muat. Beneran gak muat dong di mulut Mimin, padahal udah mangap banget. Kalian harus tahu tempat ini sih, Spill and Bite. Katanya ini tuh tahta tertinggi fried chicken di Indonesia. Tempatnya serba biru dan ternyata yang kesini gak cuma demi ayamnya, tapi tempatnya juga nyaman. Sayangnya Mimin gak pakai baju biru, karena kalau kalian pakai baju biru dan foto di sini bisa dapat diskon 10%. Ayamnya abnormal ya, gede banget dan ini pakai bumbu Nashville. Oh, pantesan jadi tahta tertinggi. Kulitnya crispy dan dagingnya itu loh juicy banget. Cocok makan pakai nasi mereka yang pulen. Mimin belah ya, kalian lihat sendiri betapa juicy ayamnya. Jujur ini beda banget sih dari ayam-ayam fast food yang pernah Mimin cobain. Spill and Bites lebih enak. Bumbu Nashville-nya juga ternampol. Wajib cobain steaker burgernya guys. Gak main-main ketebalan ayamnya, sampai harus semangat ekstra. Bahan-bahan kayak sayur, ayam, dan rotinya semuanya fresh banget dan pembuatannya higienis. Nah, uniknya di sini juga banyak aneka dessert loh. Yang biru ini namanya Spill Sour Sweet. Dalamnya ada krim yang lembut, rasanya asam-asam manis gitu. Oh iya, kalau makan di sini ada promo gratis makan seumur hidup. Syaratnya kalian ngajak 3 orang yang beli minimal paket ayam per orang. Langsung gratis deh 1 porsi fried chicken. Yuk buruan cobain. Ada foto booth juga loh di sini. Butuh 3 orang dewasa buat ngangkat cobek jumbo yang isinya sambal ijo. Ulek aja keroyokan guys, saking banyaknya. Udah gitu sambelnya dibakar bareng lauk dan makannya bareng jukut goreng. Ngiler banget kan? Nih Mimin tuh nekat ke warung sambal bakar lengkong ini guys, padahal udah tahu kalau bakal serame ini. Artis-artis pun pernah makan di sini loh. Itu nya bener-bener sibuk banget ngulek sambal, gorengin lauk, bakar-bakar lauk. Sejauh ini tuh sambal bakar paling sibuk yang pernah Mimin temui. Dan enaknya kalau di sini tuh pilihan lauk dan sambal-sambalnya macem-macem ya. Asli ini ngilerin banget guys. Sambal bakar yang dientepin jukut kol ada garam dan cah kangkung. Terus lauknya Mimin pilih ayam bakar sambal gami. Ayam bakarnya dibumbu kecap dan disajiin bareng tahu dan terong. Nasinya tuh pakai nasi putih serundeng khas sambal bakar lengkong. Nasinya doang sama jukut kol ada garam aja nikmatnya Masya Allah guys. Belum lagi ayam bakarnya ini, bumbunya tuh ngeresep sampai ke dalam-dalam tulangnya loh. Kalau di sini makannya harus dicampur-campur jadi satu kayak gini guys. Cah kangkung, tumis jamur, dan ayam bakarnya tadi. Wah ini tuh bener-bener mantep banget guys. Mana ayamnya tuh empuk banget lagi. Langsung proto loh dari tulangnya. Terus sambal gaminya pun pedes nampol, Mimin suka. Oh iya, mereka juga ada sop iga loh. Iganya tuh ngeprul dan kuahnya ini pedes karena pakai rawit hijau. Kuahnya sampai berminyak gitu guys, ngeluarin kaldu. Terakhir ditutup soda bahagia. Lengkap sudah guys. Kalau ke Bandung kalian wajib makan di sini. Versi halal dari babi guling. Masya Allah, tabarakallah, tidak ada makanan senikmat makanan halal. Beneran kok guys, ini nggak pakai babi ataupun minyak babinya. Kalian bisa datang dan pastiin sendiri di Sego Base Gede. Jadi ini tuh alternatif buat kalian yang nggak pengen makan babi tapi pengen tahu rasanya babi guling. Nah, babinya tuh diganti ayam, sapi, dan ikan yang diguling. Terus pakai bumbu base genep yang otentik asli Bali. Setelah itu masih di torch lagi supaya hasilnya makin smoky. Dari looksnya sih ini babi guling banget ya, tapi gak ada babinya guys. Dijamin 100% halal sama mbaknya. Isinya ada ayam, sambal mata, lawar, daun singkong, dan kerupuk kulit. Awalnya Mimin underestimate ya, karena Mimin kan pecinta babi guling garis keras. Pas Mimin cobain versi ayamnya ini, ternyata enak banget loh guys. Paling enak tuh yang daging sapi ini guys, diasap, aromanya smoky, tapi masih dapet juicy-nya. Approve banget kalau bumbunya ini otentik Bali. Tes kriuk versi Masya Allah tabarakallah. Tes kriuknya aja pakai kulit ayam yang digoreng garing. Nah, selain ayam ternyata ada ikan juga guys. Ini tuh pakai ikan manyung yang diasap. Gak nyangka loh, ternyata cocok juga ikan manyung diasap pakai bumbu base genep khas Bali. Kalian yang dari dulu penasaran bigul nih, mending cobain yang versi halalnya di Sego Base Gede. Kue yang bisa joget geter-geter. Tuh kalau baru mateng jadi tuing-tuing kayak gini guys. Lucu banget kan? Guys, Mimin lagi ada di Icon Mall Bali dan ternyata di sini tuh udah ada Pen & Co loh. Mungkin ini tuh outlet Pen & Co yang paling bagus ya guys, karena dia tuh deket laut. Keren banget kan Pen & Co Bali. Ternyata bikin pancake yang jiggly kayak gini tuh ada tekniknya loh guys. Jadi nyetaknya terus diul-ul dulu biar gak
jelek. Ini bahannya pure putih telur sama kuning telur. Habis itu kuning telurnya tuh nggak pakai bahan pengembang dari premix manis adonannya. Tuh tekniknya mereka 100% dari Jepang. Dan ini bikinnya dadakan ya, saat dipesan membutuhkan waktu 20-30 menit. Karena mereka tuh bikinnya tanpa pengembang dan pemanis buatan. Tapi nanti pancake-nya fresh dan teksturnya tuh jiggly-jiggly gitu. Ini bestsellernya guys lah, caramelo. Wah, fluffy banget. Pas dibuka langsung luber. Di atasnya ada krim dan biskuit crumble. Berasa satisfying banget. Bener-bener selembut itu. Dan manisnya tuh nggak over. Ini menu barunya guys, macam mochi. Kreatif banget deh Pen & Co ini. Pancake-nya fluffy diselimutin mochi yang kenyal-kenyal. Sausnya pakai saus matcha. Terus di atas dan tengahnya tuh ada buah fresh strawberry. Rasa matchanya tuh ada pahit manisnya gitu. Otentik banget. Mimin juga cobain menu collab mereka bareng Bang Bang. Ada Choco Bang mochi pancake. Sama ini tuh mochi pancake tapi pakai saus coklat dari drink Bang Bang. Di atasnya ada Bang Bang dan vanilla ice cream. Nah minumannya ini Cloud Choco Bang. Beneran kayak awan guys, creamy banget. Kalau kalian kira Pen & Co cuman fluffy pancake aja, salah guys. Mereka tuh ada makanan berat juga loh. Favorit Mimin tuh yang Chizu baked rice. Di atasnya ada ebi tempura dan mozzarella yang molot. Bahkan mereka juga punya menu yang viral banget di Korea, mentai roast pasta. Bener-bener selengkap itu ya Pen & Co sekarang. Minumannya aja bisa dibikin picture guys buat rame-rame. Yuk guys, ramein Pen & Co Bali. Yes. Kalian pasti punya seafood jagoan masing-masing kan? Nah, tapi kalau buat Mimin, ini yang nomor 1 guys. Tuh lihat kepitingnya. Jangan khawatir sama gigi Mimin guys, karena kepiting ini tuh banyak banget dagingnya. Berdaging banget sampai ada telurnya. Masih inget kan sama Seafood One yang ada di Jalan Alternatif Cibubur? Nah sekarang mereka buka cabang baru lagi di Fresh Market Cibubur. Terbukti enak karena baru buka aja serame ini. Masaknya bener nih, pakai api yang tinggi. Dan itu yang bikin aromanya sampai kemana-mana guys. Asli ini bikin lapar banget. Seafoodnya udah pasti seger, hidup, dan meninggoy di hari yang sama. Bestseller mereka tuh kepiting saus padang ini nih guys. Ukurannya nggak terlalu gede, tapi daging kepitingnya padat banget. Makan pakai tumis genjer. Dan setiap kesini Mimin tuh gak pernah skip pesen udang telur asinnya ini nih guys. Ini sambalnya ada wangi kecombrangnya gitu ya. Cocok banget sama tumis genjernya guys. Tuh udangnya jumbo bener. Bumbu telur asinnya juara 1, gak ada tandingan. Ikan kue bakar tuangin sambal kecap. Waduh mantep banget ini guys. Makanya pakai nasi putih anget-anget. Bumbunya tuh ngeresep banget sampai ke dalam. Dan ikannya tuh berasa fresh. Seafood yang lain mah lewat sama Seafood One. Bahkan kalau kalian mesen Chinese food mereka kayak bihun goreng ini, enaknya juga kebangetan loh, aromanya smoky. Please percaya deh sama Mimin, kalian harus banget cobain Seafood One ini ya. Kalau mau belajar makan makanan India, yang paling cocok ya nasi kandar ini nih. Walaupun orangnya kelihatan barbar dan tumpeh-tumpeh nuangin kuahnya, tapi dijamin bersih dan higienis banget kalau di sini. Abangnya jualin makanan kayak sambil goyang ya, lihai banget. Nah katanya nasi kandar ini nih yang jadi favoritnya warga se-Malaysia, namanya nasi kandar Sulaiman. Mereka buka dari pagi dan sorean dikit pasti udah ludes. Tempatnya pasti sesek penuh sama orang-orang India dan Melayu. Dari nasi dan lauk-lauknya aja meriah dan gede-gede banget. Ini abang-abangnya dari pagi gak berhenti-berhenti, tangannya jualin orang-orang saking ramenya. Terus kalian juga bisa pesen dengan porsi sejumbo ini. Buset, orang India lambungnya kuat ya, sekali makan bisa sebanyak ini. Tuh segini banyaknya kalau orang India yang makan. Tapi Mimin pesen porsi yang normal aja udah cukup deh. Dan pastinya pakai kuah sampai banjir-banjir dong. Mimin pesen pakai ayam goreng bumbu bawang bombay yang cita rasanya tuh gurih dan ada manis-manisnya gitu. Gak lupa pesen sayur dong biar pencernaannya lancar. Mimin tahu sih kenapa orang lokal suka nasi kandar di sini. Bumbu rempahnya tuh kuat dan nendang banget. Kalau lagi di Pineng kalian wajib samperin ya.